Gitu. Atau misalnya kasih materi gitu ya, terus eh, nanti ada diskusi gitu, maksudnya tapi tidak melalui Meet gitu, atau selalu pakai Meet dosen-dosen lain. Ada yang nggak pakai Meet, Bu. Campur-campur, Bu. Ya, ya sebetulnya saya juga ingin sekali waktu tidak ada Meet gitu ya, tidak ada pertemuan seperti ini, jadi saya rekam gitu ya suara saya, tapi ya saya nggak menjiwai kalau begitu, saya tuh susah Bapak mun harus teu make ketemu. mit kumaha urang belajar SPS nah bawa Bapak Baik, saudara, kan bisi seperti salah yang sudah saya praktek SPS jelaskan TK pada minggu budak lalu Bapak ya, iya nya Bapak jadi tentang matching regresi data panel. Eh, Hari ini kita masih mereview tentang regresi data panel, di mana pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan tentang eh, apa namanya pendekatan model dan pemilihan model regresi data panel ya, tinggal interpretasinya ya hari ini ya. Pada waktu minggu lalu juga sudah ada beberapa hal yang saya tanyakan ya ke mahasiswa untuk menginterpretasikan output dari ketiga model gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya, oh ya sebelum lupa ya saudara, kan tanggal 21 saya tidak bisa mengajar. Jadi untuk kelas apa nih? Kelas A ya? Atau Rabu besok Ya, ya? Bu. Atau Rabu depan aja? Rabu tanggal berapa ya? Kalau mana ya ini, sebentar sebelum saya lupa. Rabu itu ada tanggal 23. Rabu pagi 23. Rabu tanggal 23 saja ya saudara ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Iya boleh Ibu. Boleh. Iya, Ibu, boleh. Jadi bukan Rabu tanggal 16 ya, jadi saya ganti Rabu tanggal 23 Desember pukul 7.30 ya. Iya Ibu. Baik, Bu. Ibu. Ya, tuh Novianto kemarin saya WA Rabu besok ya. iya Bu Nah, jadi dirubah lagi ya, bukan tanggal. Tadinya kan mau Kamis ya, saudara ya. iya betul Bu Iya, Bu. Nah, sekarang diubah aja, jangan, biar nggak terlalu ini, kan kalian punya kesempatan mencari materi yang berkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Rabu tanggal 23. Oke. Baik. Kita bahas tentang penafsiran dari uji asumsi klasik ya. Mana tadi? Kok tidak ada? Bentar ya, saya stop dulu. dijelaskan gengnya selier komo tadi dijelaskan ya Bapak
Udahlah. Tapi alhamdulillahnya Selasa sekarang udah nggak dari pagi banget lah ya. Masih bisa melihat mentari. Ya, ini adalah output yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Jadi saya mereview lagi bahwa dalam model regresi itu ada regresi data panel itu ada 3, ada common effect model, kemudian fixed effect model, dan random effect model. Nah, ini digunakan kalau kita memiliki jenis datanya data panel. Data panel itu adalah gabungan antara data time series dengan cross section. Ya, kemudian pertama-tama ya tentu kita harus munculkan dulu output ya. Ini kalau dihitung dengan manual mah tidak mungkin ya saudara. Jadi memang kita harus menggunakan output ya, menggunakan software gitu ya. Nah, jadi kita hasilkan dulu model common, kemudian model FEM gitu ya, dan model RAM gitu ya, random. Nah, kemudian setelah itu melakukan pemilihan model. Pemilihan model itu ada 3 alat uji. Ada yang menggunakan Chow test, ada Hausman test, dan Lagrange multiplier. Nah, untuk Chow test itu digunakan untuk memilih apakah model yang sesuai atau model yang terbaik adalah model fix atau model common gitu ya. Fixed effect atau common effect. Nah, selanjutnya kalau yang terpilih fixed effect, maka dilanjut ke uji Hausman, di mana uji Hausman untuk melihat atau memilih apakah model yang terbaiknya adalah fixed effect atau random effect gitu. Nah, kalau dari model Hausman yang terpilih adalah fixed effect, maka analisis selanjutnya kita menggunakan fixed effect model. Nah, seandainya dari uji Hausman menghasilkan hasil yang berbeda dengan Chow test, maka bisa dilakukan uji Lagrange multiplier. Di mana Lagrange multiplier itu bisa digunakan untuk memilih apakah model yang terbaiknya adalah random effect atau common effect gitu ya. Nah, untuk common effect model itu dengan menggunakan OLS maupun regresi data panel hasilnya sama saudara. Ya, oleh karena itu untuk common effect model itu harus ada uji asumsi klasik gitu ya. Dalam beberapa buku juga ada yang menyatakan bahwa uji asumsi klasik untuk data panel itu bisa terutama yang berkait dengan uji heteroskedastisitas gitu. Uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Itu ada buku yang menyatakan seperti bukunya Ghazali, misalnya uji asumsi klasik untuk regresi data panel itu adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tapi idealnya gitu ya, yang empat-empatnya dilakukan gitu. Tapi kadang-kadang mahasiswa atau
para peneliti kan suka menemukan buku referensi ya, menurut buku tertentu ditoleransi uji normalitas itu gitu ya. Uji autokorelasi itu harus terpenuhi untuk data yang time series. Uji heteroskedastisitas itu harus terpenuhi apabila datanya cross section. Nah, jadi ada yang menyatakan itu ya, sejauh kita ada sumber ya, sumber itu dan sudah beredar di publikasi ya, bisa kita acu begitu ya. Cuma baiknya memang tidak, kita perlu baca beberapa sumber buku, beberapa referensi lainnya begitu ya, untuk menguatkan, jangan-jangan misalnya buku yang lainnya berbeda lagi gitu, atau juga dia mendukung buku yang satu begitu ya. Jadi kita punya referensi yang cukup kuat begitu ya. Ada yang menyarankan regresi data panel tidak perlu uji asumsi klasik, misalnya seperti Aziza gitu ya, bukunya Aziza sama di Gujarati juga begitu ya, di bukunya Gujarati regresi data panel karena ada beberapa keunggulan gitu ya, sehingga tidak perlu lakukan uji asumsi klasik. Jadi sejauh kita ada sumber jadi acu aja gitu ya, boleh. Nah, nah dari uji apa misalnya kalau kita punya model FEM yang terpilih, maka nanti analisis selanjutnya seperti yang kemarin kan, model FEM yang terpilih. Nah, berarti nanti kita harus membuat persamaan ya. Persamaannya ini kan dari uji Chow ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ini kan semuanya ya, Saudara? Ibu sudah jelaskan belum yang berkait dengan analisis atau interpretasinya? Belum, Bu. Tapi kan kalau ini sudah kan? Ini output ini sudah ya, artinya sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita melakukan pemilihan model. Nah, pemilihan model Ibu sudah jelaskan juga kan? Uji Chow test, uji Hausman test, udah ya? Udah, Bu. Nah, sekarang dari output Chow test ya kan, kita ini di hasil dari Evius ya, saya copy, saya pindah ke sini gitu ya. Nah, ternyata nilai dari Chow test kan nilainya 0,0013 nih, berarti lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Nah, kita sudah tahu nih H0 itu kan bunyinya ini ya, model yang sesuainya adalah CEM. H1 model yang sesuai adalah FEM. Nah, karena H0-nya ditolak ya, jadi kalau H0 ditolak itu berarti kita terima H1. Kalau H0 yang diterima ya berarti kesimpulan dari pernyataan yang ada di dalam hipotesis 0 gitu ya. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka berarti H0 ditolak. Nah, berarti kita terima pernyataan ini. Jadi kesimpulan bahwa model yang sesuai atau model yang terbaik adalah model FEM. Gitu ya. Nah, dari sini lakukan uji Hausman test. Nah, dari uji Hausman test kita buat lagi hipotesis. Ya. Nah, model yang sesuai adalah kalau Hausman test di H0-nya adalah random. Di H1-nya sama seperti Chow test ya, tetap FEM gitu di H1-nya. Nah, kita lihat dari chi-square
statistik di value-nya diperoleh 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak juga. Jadi sama-sama dari kedua uji adalah fem. Nah, nanti kita langsung buat persamaan. Ya, persamaan ini gitu ya, berdasarkan dari output fem. Nah, sebagaimana di dalam teori yang pernah saya jelaskan, bahwa model fem ini melakukan estimasi regresinya dengan menggunakan dummy variabel. Karena apa? Untuk karena model FEM itu memperhatikan adanya perbedaan intercept antar perusahaan atau antar objek atau antar individu. Nah, sehingga perlu menggunakan dummy variabel, ya, di mana dummy variabelnya ini melihat dari banyaknya perusahaan. Kalau kita memiliki perusahaannya ada 4, dummy-nya cukup 3, D1, D2, D3, gitu ya. Kalau perusahaannya ada 3, berarti dummy-nya 2. Nah, dalam konteks soal ini perusahaannya kan 3, kita tulis dummy-nya hanya ada 2, D1 dan D2. Ya, untuk apa? Tujuannya untuk terhindar dari adanya dummy variable trap. Karena nanti di dalam penafsiran intercept itu harus ada intercept, ada perusahaan yang diperbandingkan. Jadi dicari selisih antara A dan B, lalu B dan C, A dan C, gitu ya. Nah, kalau semuanya ditampilkan, kan tidak mungkin C dibandingkan dengan C. Oleh karena itu, ada dummy-nya itu untuk perusahaan C tidak ditampilkan, tetapi intercept dari perusahaan C sudah terlihat di sini, min 5,387614. Itu ya. Iya. Pengalaman pas semester 1 kenapa ya sama berikutnya belajar manajemen teh kan gak ada jadi ini harus dipahami ya, angka ini dari mana, min 5, masih ingat nggak? Min 5,3876 ini diperoleh dari mana, saudara? Konstanta, Bu. Oke, dari konstanta ya, konstanta yang ada pada output FEM. Kalau min 12,0837 dari alfa, Bu. Alfa yang dicari dengan cross-seed effect itu ya? Iya, Bu. Iya, Dari Bu. sini nih, dari tabel yang kecil ini nih. Nah, gitu ya, kita tulis di sini. Kemudian kita interpretasikan ya, berdasarkan uji T dulu ya. Uji T itu untuk uji parsial. Uji parsial itu uji yang secara per individu dulu, per variabel. Ya. Secara sendiri-sendiri dulu gitu. Ya kan variabelnya ada 2 tuh, variabel independennya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana variabel hasil penjualan dan bagaimana variabel biaya iklan terhadap laba ya. Nah, ini bentuk hipotesisnya, ini kesimpulannya gitu ya. Ternyata hasil penjualan tidak berpengaruh terhadap laba gitu. Kemudian untuk yang biaya iklan
dibuat lagi hipotesis. Jadi di dalam menganalisis dari sebuah output itu kita harus mengawalinya dengan hipotesis. Supaya apa? Supaya memudahkan kita menetapkan kesimpulan, gitu ya. Dalam penelitian itu kan begitu, ya. Penelitian yang sifatnya ilmiah mesti diawali dari ada sebuah dugaan dulu, gitu ya, sebuah hipotesis, di mana hipotesis itu harus diuji kebenarannya, gitu ya. Nah, ini kesimpulannya ternyata karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05 juga H0-nya diterima. Berarti biaya iklan tidak berpengaruh terhadap laba. Nah, selanjutnya interpretasi berdasarkan uji F. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau tadi secara uji T tidak ada satupun variabel yang berpengaruh terhadap laba, sedangkan dari hasil uji F, kedua variabel secara simultan, ya, secara bersama-sama mempengaruhi laba. Ya, ini berdasarkan pada nilai p-value yang kurang dari 0,05. Nah, jadi dari hasil penelitian memungkinkan kondisinya seperti ini, secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh, tetapi begitu digabungkan, gitu ya, dengan menggunakan uji F, ternyata kedua variabel itu secara bersama-sama mempengaruhi laba. Nah, selanjutnya interpretasi koefisien determinasi, ya, karena kan kalau yang di sini hanya untuk hipotesisnya itu hanya untuk melihat signifikansi saja, signifikan tidak, gitu ya. Kalau signifikan itu kan berarti ada pengaruh, kalau tidak signifikan berarti tidak ada pengaruh. Nah, ini hanya untuk melihat ada nggak pengaruh, jadi ada atau tidak ada, kan gitu. Tetapi untuk melihat seberapa besar pengaruh dari kedua variabel tersebut, ya, itu dilihatnya dari koefisien determinasi. Jadi ini sesuatu yang kalau ini diuji dulu, oke, ada pengaruh, gitu ya, ada pengaruh, gitu ya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, besarnya adalah sekitar 90,01%, gitu ya. Nah, jadi ya silahkan Anda artikan, gitu ya, supaya Ibu tidak menulis berulang-ulang, gitu ya, karena ini sudah sering, ya. Jadi mungkin ada yang mau mengucapkan arti dari 90,01%, silahkan. Siapa yang mau menafsirkan angka dari 90,01%? Artinya apa? Saya, Bu. Siapa? Amalia, Bu. 012. Ya, Amalia. Silahkan. Apa artinya Amalia? Artinya, Ayo. sekitar 90,1% variabel laba. Salah, bukan 90,1, salah, Mbak. 90,00, Bu. Salah. Hah? Kalau mau membulatkan jadi salah, 0,00. Itu kan depannya 6, Mbak. Berapa jadi? Kalau mau dibulatkan 2 angka di belakang koma jadi berapa, Mbak? 90,07, Bu. Salah.
Aduh, gimana Ayo. Itu kan nolnya ada 3 tuh. Jadi 90,01. Iya Bu, tadi saya udah bilang 90,01 Bu. Enggak, kamu bilangnya 90,1. Enggak Bu, 90,01 Bu. Ya, sok lanjut. Artinya 90,01. Variabel laba dapat dijelaskan melalui variabel penjualan dan iklan, sedangkan 9,99% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, Bu. 9,99. Iya, Bu. Nah, gitu ya, itu interpretasinya ya. Nah, kemudian jadi semua harus bisa menafsirkan koefisien determinasi ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana individual efek perusahaan ya terhadap laba gitu ya. Individual efek perusahaan terhadap laba. Karena kan di sini ada ini. Ada intercept nih, ada dummy. Dimana kan D1 itu adalah 1 jika A, 0 jika selain A. A itu perusahaan ya. Kalau D2 keterangannya adalah 1 jika B, maksudnya jika perusahaan B, dan 0 jika selain B. Nah, sekarang kita akan melihat efek individual ya, perusahaan A terhadap laba. Seberapa besar? Sebesar min 12, sekian ditambahkan ke sini, ke min 5. Jadi dijumlahkan dengan alfa 0. Jadi efek individualnya adalah minus 17,4714. Ya, ini efek individualnya. Nah, artinya apa? Artinya jika terjadi perubahan hasil penjualan dan iklan, gitu ya. Jika terjadi perubahan pada hasil penjualan dan iklan, ya baik antar perusahaan maupun antar waktu, maka perusahaan A akan mendapat pengaruh individu ya, akan mendapat pengaruh individu terhadap laba sebesar minus 17,4714. Nah, demikian juga individual efek perusahaan B gitu ya. Individual efek perusahaan B juga sama. Tinggal Anda hitung aja. Yang ini dijumlahkan min 5, sekian ditambah dengan 11,58. Nah, silakan diisi berapa hasilnya. Min 5,3 sekian ditambah ini. Nah, nanti Anda tulis di sini nih berapa. Lalu tafsirannya sama seperti yang tadi, tetapi di sini maka perusahaan B akan mendapatkan pengaruh individu terhadap laba sebesar gitu ya. Sekian. Ya, silakan dihitung sambil Anda tulis. Ya. Nah, jadi di dalam model FEM seperti itu, Saudara. Jadi harus dicari
Nah, nanti tentu saja kalau Anda melakukan penelitian dan ternyata misalnya model yang terpilihnya adalah FEM, tentu harus menjelaskan lebih jauh lagi ya. Jadi intercept perusahaan A dan B itu berbeda ya. Perbedaan itu yang satu kan kalau melihat selisihnya, yang satu minus 17, yang satu mungkin sekitar 6, sekian. Nah, perbedaan nilai ini gitu ya, atau perbedaan nilai yang ini ya, kalau yang tadi kan dari selisih ya, dari selisih. Nah, kalau yang ini kan kalau masih melekat dengan D1-nya sekitar di sini min 12, di sini 11. Nah, perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing atau dari tiap-tiap perusahaan gitu ya. Perusahaan A karakteristiknya berbeda dengan perusahaan B ya. Misalnya yang pernah mungkin kalian kalau melihat perusahaan kan pasti visi misi berbeda gitu ya, gaya kepemimpinan juga berbeda, budaya organisasi juga berbeda gitu ya, kebijakan yang diambil oleh perusahaan juga berbeda. Nah, jadi perbedaan intercept itu menunjukkan bahwa memang setiap perusahaan itu memiliki perbedaan karakteristik gitu. Dari mulai tadi yang saya sebutkan, budayanya berbeda, visi misi berbeda, gaya kepemimpinan berbeda, manajerialnya, sistem manajerialnya juga berbeda dan seterusnya. Kebijakan juga berbeda. Nah, jadi memang untuk fixed effect itu relatif lebih realistis dibanding yang common. Kalau common kan tidak memperlihatkan itu ya, jadi alfanya berlaku untuk semua perusahaan dan juga memang tidak memperhatikan waktu dan objek gitu ya. Jadi apa namanya, dan menganggap intercept itu sama untuk semua perusahaan atau semua objek. Nah, jadi memang agak tidak realistis kalau model OLS itu gitu ya. Nah, oke. Itu dari sisi penafsiran gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan meminta kalian untuk latihan ya. Saya akan menampilkan data. Ini saya hanya akan merubah ya, Anda input lagi gitu ya. Ini misalnya datanya 50, ini 550, ini 30. Nah, ini yang saya ubah tuh kalau nggak salah ini aja baris pertama sama baris terakhir. Pasti hasil kan berbeda ya, saudara. Silahkan coba dengan data ini kalian input ulang ya, melalui apa namanya tuh file, new work file dan seterusnya, tapi datanya baru yang ini nih. Silahkan, kan terlihat ya oleh kalian, tinggal di copy, tinggal di input. Saya hanya merubah baris pertama dan baris terakhir, kemudian lakukan analisis seperti yang saya buat. Lakukan analisis seperti yang saya buat ya. Bagaimana output CEM-nya, bagaimana FEM-nya, bagaimana output RAM-nya, lalu pemilihan modelnya supaya semakin paham. Silahkan.
Datana mana? Si Buna kalah kabur. Tadi teh datanya yang diubah yang mana aja? Pi. Pal. Panopal. Woi, Tadi teh datana kumaha? Ieu nu diubah nu mana? iya, anu luhur, Kieu urutanna Pak. bener. Urutanna bener teh sih laba, penjualan, terus iklan. Gitu lah. Benar, Bener. nah, benar gitu. Terus kumaha? Saya kira anu anu pangluburna, jeung panghandapna doang diganti. Jadi sabaraha-sabaraha. Iya benar. Benar. Nggak biasa. Ada pikirin kan ini? Hah? Ada pikirin link Henteu. sedang katanya sih. Tapi aman-aman. Ada yang diganti tuh. Kalau ada yang sudah selesai, sampaikan Bu, saya sudah selesai. Ada yang belum paham, bertanya. Jadi manfaatkan. Karena Aku saya mau tanya. mereview supaya kalian semakin paham gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya mau melakukan uji heteroskedastisitas gitu. Untuk klasik gitu untuk kolonialitas dan uji heteroskedastisitas gitu ya. Silahkan Anda bisa mengacu gitu ya, lakukan. Kalau uji hetero misalnya ini model apa ya, ini saya dengan data yang lain ya, ini katakanlah yang terpilih misalnya
random atau efek begitu, atau fix gitu, fix efek gitu ya. Uji hetero itu lihat saja di sini ada residual diagnostik. Nah, di sini ada heteroskedasticity test ya. Nah, ini muncul tidak apa nih? Duh, siapa nih yang baru gabung? Kenapa baru gabung? Aduh, membutuhkan FU 9,5. Bukan FU 10. Please contact your FU's administrator. Masa ibu harus ngontak? Halo. With period GLS white not tidak diizinkan. Ini kan kita tidak mengklik yang GLS. Ini Hah? ini tuh kalau ini ngarang-ngarang gitu ya. Nah, ini apalagi juga nggak bisa. Jadi di FU sendiri itu sudah mengacu ke buku yang tidak mengizinkan adanya uji asumsi klasik. Jangan berubah sih. Sudah ada yang menghasilkan output common, fixed, dan random. Bye-bye. Itu hanya itu saja. Kita udah tangan. Loh, nu kamana kieu teh sih? Pal. Anu, kamenna ngangkene eta apa? Iya, nu kieu. Kabel. Tapi itu nyaman lagi coba temannya. Kamen sigana. Nah, sih lambat jualan iklan.
Terus geus kamen teh naon naon? Kak R pokoknya anu REM apa FEM heula? anu ieu fix lah fix Ieu teu dinanonkeun kan? itu cuma ngomong tadi. Berapa orang saya ingin tahu ya semua dari 27 yang ada di Meet di sini. Apakah kalian semua menggunakan laptop? Gawat ini, gawat. Iya Ibu. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, bagus Iya, ya. Bu. Memang harus begitu. Karena nanti ujian memang harus ada soal yang pasti Anda harus olah data. Ya, jadi saya pastikan seperti waktu UTS kemarin juga kan ada olah data ya. Iya benar-benar. Jadi nggak bisa Nipu ya. dibayang-bayang. Tadi salah ngeklik gila. Bocor tadi itu dulu. Nah, coba saya mau tanya. Aduh ditanya deh. Billy, nih saya random aja. Billy Sanjaya. Dari hasil olah data Anda, model yang terpilihnya model apa, Billy? Aduh. Untuk data yang baru yang Aduh. tadi. Ini Bang. Aduh panik, tuh bisa ngajak. Ana Billy. Loh kok Billy? Kalau aku baru nyampe ini Bu, essay question yang mau pilih. Kalau Ranti udah sampai mana ngolahnya? Sama Bu, belum beres. Alibi. Sampai mana? Masih pilih. Masih proses menghasilkan Pindah. output atau sudah dipindah ke Word untuk analisis? Lagi mau dipindah Bu. Ya, sok dituntaskan ya supaya Terus kalian siap, jadi Ma. ini nanti udah coba gitu. Mungkin Punya ini nanti. di tengah di proses itu Anda yang ada yang lupa, ini gimana menafsirkan, jadi bisa bertanya begitu. Kan mau urus random gue nggak itu, kan kalau itu. Render. Kan di iya lah KB mau non fix dan random kan. Kan pro wanda. Jadi ini tuh ada nggak? Jadi meet kan Evan? Ini. Oh, ini keluar. Keluar aja. Panik tuh. Backup ya Mas. Biasa. Bung. DKI nggak tunggu gue nama. Sinyal ya. Sepertinya sinyal Bu, soalnya di matkul lain juga seperti itu. Tuh keluar.
Itu mending saya asup tapi cicing deh. Aya bu di mid sebelah ketang ge. Mun gitu disangkana mangkir. Ya kan? Ya si Holis. Soalnya masih berem. Si Kolis aya nu di investasi kene tuh pal. Apa geus keluar? Bisa luar ini. Tadi ayam mana ini? Di status aya sih. Kayak tamat teksim di pohon. Saya teksim guys deh. Mana teh Itu tugas dulu ya. dikumpulkan aja Ra. Suka. Edan. Kalau gitu. Edan. Persoalan global. Edan. Lain nanya lah kan. Aing resep tanu kieu teh. Nyala saya heula Santai deh ya. dudugkeun sorangan. Ada so santai deh. Hah? Masih so santai gini kayak guys. Iya. Ayo tarik nomor 3 geus barat 3 kebet. Dulu lembar. Heeh. Tarik nomor 3 ya kita. Terus ibu pernah sih ibu? Aman? Aman asup tuh bu. Aman. Urang nunggu aya nu geus mengeluarkan hipotesis jeung kesimpulanna ieu teh. Tadi teh urang geus ngomong ya Pal urang rek merem rek perem anjing latihan. Wah ini saja kan si Adit kabur. Ya langsung ini. Minta aing seueuhan asli. Ditanyakan ibadah selanjutnya. Gimana saudara, sudah bosan di rumah atau asik di rumah belajar? Bukan aing teh rek ganti metode pembelajaran sih anjing. Iya guys, mentok cuma video doang guys. Jadi sigana gitu. Kayak ngomit heula ya sih. Pal, ngeluarkan cowok tes teh kumaha Pal? Oh pun cowok lain di gimana dibuka tanah hasil ieu Oh, iya. terus piu tah ternyata di dinya nu mana Iya nya, tuan mandi di residual. doang Eh, coba nu fix anda tah nah lamun anu periode efek eta mah anu terakhir naon ngaranna saya lain ya anda paham anda kan anu fix anda tah belum residual oke ini dia kamu tuh karena di antara kemarin ketinggalan dan ngeluarin output cowok tesnya gimana? tapi si posisi ya nanti nu estimate nya kudu kita gini gitu dina fix nah itu sih kan Langsung klik oke aja, Bill. oke Oh iya.
Edan di mana baik istilah kambing? Hah? Jelema nu ngomong oke itu. Anu kue butuh rawatan soalnya. Heeh, kunaon? Nu ngomong oke eta ini video mah. Teuing can manggi nu eta mah. Nu originalna ti mana? Ah, iya. Cow test. Epius. Iya. Regresi. Oh kan. Cow. Tadi ayat kan. Quick estimate. Estimate kan naonkeun. Mana teh? Equation estimation. Panel option cross section non wake kemudian tambahnya sebagai berikut. Ini jendela. Klik OK maka terhubung menu baru seperti bawah ini. Nggak ada gambarnya anjing. Adalah analisis untuk melakukan dan melainkan sebagai langkah untuk melakukan cow test. Maka biarkan namun adalah baik-baik jendela diberi nama jendela equation. Analisis fix effect dengan terus nge-skill kumaha. Oh iya, jendela equation. Oh iya tuh pal coba pal fix random effect testing redundant fix effect likelihood rasio bisa tuh pal fix random effect testing jendela equation open as equation terus tombol ini kan tadi nge-skill up terus di view terus ke fix random view fix random effect fix oh iya testing redundant kok oh iya mah berarti bisana nu make FM nah heula nya bener teu pal pal redundant Geus keluar eta mau. geus kieu kumaha Pemikiranna naon? ieu teh cow kok kieu sih emang cow teh kieu saeutik melipik eta. Jadi teh mana dulu kan. redundant fix effect test ini teh cow ngaranna cow up nepi ka dieu Kabeh. tadi si ibu nepi ka ieu unggul Heuh kabeh. ieu nya Heuh. Mau ge. tah ieu teh naon ngaranna yang pemilihan model cow tes terus H0 model
Yang sesuai adalah CEM. Hiji model yang sesuai adalah FEM. Kesimpulan, berdasarkan p-value uji F secara sebesar Sudah selesai? belum 0, Sudah selesai belum? belum 0,00 nolnya sabaraha 3 0,0 hiji. Oke, ya saya saya anggap selesai saja ya. Nanti Anda bisa lanjut di rumah. Iya, emang ya, di rumah saya ingin menyampaikan untuk materi minggu depan, yaitu berkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas ini salah satu teknik statistika yang banyak digunakan untuk para peneliti yang menggunakan atau yang mengumpulkan datanya berupa data primer gitu ya. Jadi sumber datanya itu adalah data primer gitu. Kalau sumber data kan ada data sekunder, ada data primer gitu ya. Kalian udah belajar metodologi penelitian, jadi harus sudah tahu ya, data dilihat dari sumbernya, ada data sekunder dan data primer. Nah, kalau data primer harus dilakukan pengujian alatnya ya, atau instrumennya. Data primer itu kan dikumpulkan melalui wawancara misalnya ya, melalui kuesioner gitu kan. Nah, itu kan alat tuh ya, kuesioner itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, kuesioner itu harus diuji item-item yang dinyatakan oleh peneliti. Misalnya ada berapa pernyataan, ada 10 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Nah, di situ item 1 sampai 10, nah itu valid atau tidak gitu ya, reliable atau tidak instrumennya gitu. Jadi nanti minggu depan kalian semua sudah tahu apa itu uji validitas. Silahkan baca referensi, baca banyak referensi ya dari buku gitu ya. Apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Saya kira kalian mungkin punya pengalaman juga ya pada mata kuliah tertentu. Dulu mungkin di semester 3 gitu ya, pernah ditugaskan oleh dosen untuk menyebarkan kuesioner. Kemudian Anda dipandu mungkin untuk menghitung apakah datanya valid atau tidak. Nah, nanti digunakan program SPSS ya, saudara, tidak menggunakan program FUSE. Nah, silakan Anda ikuti beberapa tutorial ada ya di YouTube bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kan proses inputting data, proses ini sudah saya ajarkan ya. Lalu alat uji, misalnya untuk uji validitas itu bisa menggunakan apa saja ya. Untuk uji reliabilitasnya juga sama gitu ya. Itu patokannya menggunakan apa gitu ya. Nah, saya wajibkan semua membaca. Pernah nggak salah satu dosen menugaskan membuat kuesioner lalu disebar gitu kuesionernya, lalu Anda rekap hasilnya gitu, Anda tabulasi gitu, pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, pada mata kuliah apa? Manajemen pemasaran, Bu. Oke. Ya, apalagi ya, manajemen pemasaran sudah pernah
mengerjakan uji dilakukan uji validitas tidak? Disuruh menguji validitasnya tidak? Kuesionernya diuji tidak? Jawab ya, bisa yuk. Menguji itu Enggak, sih, dosennya meminta untuk melakukan uji validitas atau tidak pada waktu itu? menguji itu sih bahasa eta. Iya, Bu. Oke ya. Nah, jadi ya sudah ya, berarti kan kalian, saya hanya ingin menegaskan kembali ya bahwa uji validitas dan reliabilitas itu penting dilakukan ketika peneliti menggunakan instrumennya berupa kuesioner, gitu ya. Nah, kalau datanya tidak valid, misalnya item pernyataan yang Anda buat tidak valid, salah satu solusinya bisa dibuang atau diperbaiki. Nah, tapi kalau membuang pernyataan itu kalau jumlahnya sedikit, ya semakin sedikit. Ya, tapi kalau pernyataannya ada sampai 30 pernyataan misalnya, ya jangan, kalau membuang satu ya masih relatif aman begitu. Tapi kalau cuma 4 pertanyaan lalu Anda buang satu, ya tinggal 3 ya. Jadi semakin banyak nanti ada informasi yang tidak tergali begitu ya dari responden. Nah, jadi untuk ujinya juga Anda ikuti lagi ya, baca lagi tutorial atau baca buku ya, buku-buku panduan SPSS gitu ya. Jadi saya tidak mengharamkan ya Anda browsing ke Google, ke YouTube, tetapi alangkah lebih lebih ideal gitu kalau Anda acuannya ke buku, sehingga nanti dalam mengambil keputusan Anda tahu, oh ini dasarnya adalah ini gitu ya. Mengambil keputusannya bisa menggunakan misalnya membandingkan nilai tabel dengan hasil perhitungan gitu ya, atau misalnya membandingkan p-value dengan alfa 5% gitu. Jadi buku tetap ya menjadi rujukan utama kita gitu ya. Jadi jadi bukan Rabu pagi besok ya, bukan ya saudara ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, nanti saya minta mahasiswa juga ini ya, apa namanya tuh? Siap. Mantap. Siap. Nanti ada saya kirim data yang harus Anda olah ya untuk uji validitas dan reliabilitas, tapi Anda harus belajar dulu ya. Cari dulu referensi. Siap. Nah, untuk yang sekarang yang regresi data panel semua sudah bisa ya mengikuti seperti yang saya tunjukkan ya saudara ya. Siap. Ada yang mau Ya, bertanya begitu. enggak? Saya akan Burung-burung. tutup nih kalau tidak ada pertanyaan. Abu-abu. Tutup mall. Tutup tong. Dak. Tutup. Tidak ada pertanyaan? Tutup. Oke, kalau begitu saya akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kan Ngakak anjing. Bikin soreang. Ke video singkatnya aya empal. Kan di-record ya. Enggak, kan jangan orang ngomong